Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada pembelajaran biologi pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sambil kalian menonton video ini, bisa kalian sambil isi presensi yang udah Ibu sediakan di grup WA. Udah pada tahu nggak sih pembelajaran kali ini kita membahas tentang apa? Sebenarnya Ibu sudah ada menyinggung pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa pada hari ini kita akan membahas materi tentang pola-pola hereditas. Kira-kira kalian udah tahu nggak sih apa itu pola-pola hereditas? Jadi pembelajaran pola-pola hereditas ini tujuannya yang pertama adalah setelah dipaparkan melalui video tentang penyimpangan hukum Mendel, peserta didik mampu mengidentifikasi penyimpangan hukum Mendel minimal 2 macam penyimpangan dengan tepat. Jadi setelah kalian menyimak atau setelah pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian itu bisa tahu gitu, bisa menjelaskan tentang 2 macam penyimpangan yang tepat sesuai dengan penyimpangan hukum Mendel gitu. Terus ada yang kedua, setelah berdiskusi tentang peristiwa pewarisan sifat pada manusia, peserta didik mampu membuat peta silsilah keluarga masing-masing untuk sifat dan ciri yang tampak. Jadi nanti Ibu akan berikan kalian tugas untuk detail tugasnya. Nanti kalian simak dulu video ini. Baiklah, langsung kepada materi pola-pola hereditas. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang pola-pola hereditas, sebaiknya kalian tahu dulu apa itu hereditas. Jadi, secara umum, hereditas itu diartikan sebagai pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Jadi dari induk bisa dikatakan dari ibu ke anaknya, baik secara biologis melalui gen atau DNA, atau secara sosial melalui gelar atau status sosial. Pewarisan sifat ini biasanya berhubungan dengan struktur tubuh dan bukan tingkah laku, karena tingkah laku itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Udah pada ngerti belum apa itu hereditas? Materi selanjutnya ada penyimpangan hukum Mendel. Tahu nggak sih, pada kenyataannya tidak semua persilangan itu menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Terdapat beberapa kasus menghasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Nah, meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotip dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada atavisme. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama ada atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh yang paling populer pada atavisme ini dapat kamu temukan pada jengger ayam. Coba lihat macam-macam jenis jengger ayam. Nah, kalian udah lihat kan macam-macam jengger ayam. Jadi dari beberapa macam jengger ayam itu kan memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Ada 4 macam tipe-tipe jengger ayam. Itu ada yang pertama ada jengger ayam walnut, rose, pea, dan single. Sekarang, mari kita coba persilangkan antara jengger ayam rose dengan jengger ayam pea. Maka diperoleh hasil seperti gambar di samping. Bisa kalian lihat dan bisa kalian coba di rumah juga. Nah, varietal pertama, tadi kan kita akan menyilangkan antara jengger ayam rose dan pea. Nah, itu bisa dilihat simbolnya ada R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. Maka diperoleh gamet yang pertama ada R besar, P kecil untuk rose dan R kecil, P besar untuk walnut. Untuk pea. Nah, diperoleh F1 atau keturunan pertama
itu jengger ayam berjenis walnut, atau bisa disimbolkan dengan R besar R kecil, P besar P kecil. Interaksi antara gen R dengan R besar dengan P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Makanya diperoleh jengger ayam walnut. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan, jadi kita coba silangkan lagi keturunan pertama yaitu walnut dengan walnut, maka parental 1 walnut dengan walnut tadi, terus ada gametnya itu ada, bisa dilihat di samping dan diperoleh tabel seperti di samping juga. Kalian udah pada tahu kan cara menyilangkan seperti tabel di samping. Jadi di atas dikali bawah samping yang di bawah tabel. Ini Ibu contohkan satu ya, kayak R besar P besar dikalikan dengan R besar P besar, maka diperoleh R besar dan P besar. Begitu untuk selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, jadi Ibu hanya menjelaskan seperti itu. Insya Allah kalian udah paham bagaimana. Nah, berdasarkan tabel di samping, diperoleh F2 atau keturunan yang kedua. Tadi kan keturunan pertama disilangkan antara walnut dengan walnut, maka keturunan atau F2-nya itu diperoleh ada walnut, rose, pi, dan single atau lengkap semua jenis jengger dengan rasio fenotip ada walnut berbanding rose berbanding pi dan single ada 9:3:3:1. Dimana sih kita memperoleh perbandingan tersebut? Bisa kita lihat ada walnut, misalnya walnut tadi kan disimbolkan dengan R besar R kecil, P besar P kecil. Coba kalian hitung, coba kalian lihat pada tabel di samping, walnut itu ada 9 atau simbol tadi itu ada 9, diperoleh 9, begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua, ada kriptomeri. Jadi kriptomeri itu adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lagi. Jadi misalnya disilangkan antara gen dominan dengan gen dominan, maka akan tersembunyi gennya itu. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, misalnya sifatnya akan tersembunyi atau biasa disebut dengan kriptos. Nah, kasus kriptomeri ini terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana. Nah, bunga Linaria marocana itu memiliki 4 gen, yaitu ada A besar atau terbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, terus B besar protoplasma basa, dan B kecil protoplasma asam. Jadi perlu kalian ingat nanti kalau misalnya simbolnya itu misalnya A besar, berarti itu adalah dominan. Terus kalau misalnya hurufnya itu kecil, maka itu bisa dilambangkan dengan resesif. Coba kamu perhatikan tabel di samping. Pada persilangan pertama itu kan diperoleh bunga berwarna ungu. Nah, kenapa sih bunga berwarna ungu? Jadi sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi, sifat A besar itu dominan terhadap A kecil dan sifat B besar itu dominan terhadap B kecil. Ingat ya. Jadi gen A mengandung pigmen antosianin. Gen A kecil tidak mengandung gen antosianin. Terus gen B besar itu lingkungan basa dan B kecil lingkungan asam. Warna merah itu dihasilkan dari pigmen antosianin dalam lingkungan asam, sehingga bunga yang berwarna merah disimbolkan dengan A besar, B kecil, atau A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Jika di dalam plasma tidak terdapat pigmen antosianin, maka akan terbentuk warna putih tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Nah, sehingga bunga yang berwarna putih disimbolkan dengan A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar, B kecil. Itu. Ketika bunga warna merah A besar, B
kecil B kecil dengan bunga yang berwarna putih, A kecil B besar disilangkan dengan gen dominan A tidak bertemu atau dengan gen dominan A besar yang lain, begitu juga dengan gen dominan B besar. Akibatnya sifat gen dominan tersebut akan tersembunyi dan F1 menghasilkan warna ungu. Nah, kalau warna ungu ini berasal dari pigmen antosianin yang berada pada lingkungan yang bersifat basa. Jadi gitu penjelasannya kenapa pada keturunan pertama itu didapatkan bunga berwarna ungu. Selanjutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel. Yang ketiga ada polimeri. Jadi polimeri itu adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contoh adalah gandum berbiji merah yang memiliki dua gen, yaitu M1 dan M2, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu maka ekspresi warna akan semakin kuat. Bisa dilihat. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar di mana hasil persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Bisa diperhatikan dan dipahami. Apabila kurang paham bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa kita diskusikan pada grup WA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi di sini langsung masuk kepada penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat, ada epitastis, hipotastis. Jadi epitastis hipotastis itu merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi itu disebut epitastis, sedangkan yang ditutupi itu adalah hipotastis. Contoh kasus epitastis dan hipotastis itu dapat ditemukan pada persilangan labu. Perhatikan contoh kasus epitastis dan hipostastis pada persilangan labu di samping. Coba kalian pahami gambar di samping, nanti kirim di grup WA gambar-gambar hasil persilangan yang Ibu jelaskan di sini. Kalian pahami, apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup WA. Nah, yang kelima ada komplementer. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir atau yang kelima ini ada komplementer, yaitu interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar itu membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Misalkan dilakukan persilangan antara bunga Lathyrus oboratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus oboratus berwarna putih pula, maka diperoleh keturunan dan rasio fenotip sebagai berikut, atau bisa dilihat hasil persilangannya seperti gambar di samping. Nah, sudah selesai penjelasan Ibu tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pewarisan sifat pada manusia. Jadi pewarisan sifat itu merupakan turunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau kepada anak, dari induk kepada anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Terus sifat suatu makhluk hidup itu diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap perubahan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Nah, di dalam inti sel terdapat yang namanya kromosom. Jadi sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa kromosom itu merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan, di mana kromosom tersebut terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup.
Jadi pengaruh sifat manusia itu ditentukan oleh gen dan kromosom yang dimiliki individu yang melakukan persilangan. Ada beberapa contoh bentuk pewarisan sifat pada manusia yang bisa diamati, yaitu ada yang pertama warna kulit, bentuk rambut, dan cuping telinga. Yang pertama ada warna kulit. Jadi warna kulit manusia itu berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh gen. Pada gen ada 3 macam, yakni ada gen A, B, dan C yang kode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen yang namanya pigmen melanin. Jadi pigmen inilah yang mengendalikan warna kulit pada manusia. Terus yang kedua ada pewarisan sifat, yang kedua ada bentuk rambut yang bisa diamati. Bentuk rambut juga dipengaruhi oleh gen. Jadi ada 2 macam gen yang dapat mengendalikan rambut, yaitu gen C besar atau dominan untuk rambut keriting, dan gen S kecil untuk rambut lurus atau resesif. Jika salah satu dari kedua gen tersebut dan mendapatkan campuran, maka rambut akan menjadi berombak atau antara lurus dan keriting gitu. Bisa disimbolkan dengan C besar S kecil. Pewarisan sifat manusia yang ketiga atau yang terakhir yang bisa diamati adalah cuping telinga. Pewarisan sifat manusia juga bisa dilihat dari bentuk cuping telinga. Jadi jika kamu mengamati, ada yang cuping telinga atau daun telinganya itu melekat dan ada yang terlepas. Tipe perlekatan cuping telinga itu dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar. Nah, untuk cuping telinga terpisah, dan gen G kecil untuk cuping telinga yang melekat. Jadi itulah di antara pewarisan sifat pada manusia yang bisa diamati dalam bentuk fisik. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan Ibu tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang penugasan yang akan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, ada kalian harus menyimpulkan inti dari pembelajaran kita tentang pola-pola hereditas. Tadi kan ada penyimpangan semu hukum Mendel dan ada pewarisan sifat yang tampak pada manusia. Terus yang kedua, kalian harus membuat peta silsilah keluarga masing-masing untuk sifat dan ciri yang tampak dari kakek kalian, paman, bibi sampai ke kalian. Jadi kalian sebutkan ciri-ciri yang tampak, yang 3 ciri yang tampak yang Ibu sebutkan tadi gitu. Apakah warna kulitnya sawo matang, putih, atau bagaimana? Nanti dijelaskan pada peta silsilah itu. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.